Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rodi hadir di video ini untuk mengajak kita renungkan satu hal fundamental. Bagaimana kekuasaan politik merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan di dunia pendidikan, serta bagaimana dampaknya bagi generasi penerus bangsa. Jadi simak terus video ini hingga selesai. Dalam konteks Indonesia, pendidikan tidak pernah lepas dari dinamika politik. Kebijakan pendidikan adalah ruang di mana kekuasaan negara, aspirasi masyarakat, dan idealisme nasional bertemu, kadang harmonis dan kadang juga menimbulkan konflik. Beberapa contoh di antaranya. Misalnya, politik kurikulum, perubahan karena kekuasaan. Salah satu contoh paling nyata dari intervensi politik dalam pendidikan adalah pergantian kurikulum. Di tahun 2024 misalnya, muncul catatan penting tentang pergantian kurikulum nasional yang dipengaruhi oleh pergantian Menteri Pendidikan. Ini bisa kita simak di Kompas. Kurikulum Merdeka yang relatif baru diadopsi sebagai kurikulum nasional tengah dievaluasi oleh Menteri baru, Abdul Mukti, juga dimuat di harian Kompas. Hal ini menunjukkan betapa kebijakan pendidikan bisa sangat rentan terhadap perubahan politik. Ganti menteri, ganti kurikulum menjadi semacam ibarat lama. Namun, kritik tajam muncul dari peneliti pendidikan. Pergantian kurikulum yang terlalu sering bisa menghambat kualitas pembelajaran. Menurut Pusat Riset Pendidikan BRIN, transformasi guru, pembelajaran, dan penilaian jauh lebih penting daripada dokumen kurikulum atau jargon politik. Ini mencerminkan konflik antara kekuasaan politik yang ingin menciptakan kebijakan baru dan menunjukkan prestasi dengan realitas teknis pendidikan apa yang sesungguhnya dibutuhkan guru dan murid. Contoh lain misalnya, legalitas sistem pendidikan, revisi undang-undang yang gagal. Upaya revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Sikdiknas, menjadi contoh lain bagaimana politik legislatif bisa memengaruhi kerangka pendidikan nasional. Rencana revisi pada tahun 2023 gagal masuk ke daftar prioritas prolegnas, program legislasi nasional, karena konflik politik internal di DPR dan tekanan dari kelompok kepentingan. Ini saya kutip dari e-Jurnal UP. Gagalnya revisi ini menunjukkan bahwa meskipun ada gagasan untuk memperbarui sistem pendidikan agar lebih adil dan adaptif dengan zaman, kekuatan politik dan kepentingan bisa menghalangi perubahan yang dianggap strategis. Contoh lain misalnya dinamika kekuasaan pusat dan daerah. Politik juga muncul dalam bentuk intervensi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penelitian tentang intervensi politik di provinsi menyebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki pengaruh besar dalam alokasi anggaran, distribusi sumber daya pendidikan, dan pelaksanaan program nasional. Kadang, intervensi ini membawa dampak positif, meningkatkan akses dan kualitas di daerah tertentu. Namun, bisa juga menciptakan konflik kepentingan karena politik lokal yang menekankan agar kebijakan nasional disesuaikan dengan prioritas lokal. Inilah realitas di mana kekuasaan politik lokal dan nasional harus bersinergi, tetapi seringkali justru bersaing dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan. Melihat semua ini, kita bisa menarik beberapa makna penting. Kebijakan pendidikan adalah proyeksi kekuasaan. Siapa yang menguasai struktur politik, pusat atau daerah, dialah yang punya andil besar dalam merumuskan kurikulum dan anggaran pendidikan. 2. Stabilitas
Kebijakan penting untuk pendidikan jangka panjang. Bila kebijakan terus berubah mengikuti perubahan menteri atau kekuasaan, akan sulit menciptakan ekosistem pendidikan yang matang. Yang ketiga, perlu partisipasi publik ya. Masyarakat, akademisi, guru, siswa harus terlibat aktif dalam proses kebijakan agar kebijakan pendidikan tidak hanya mengikuti kepentingan politik, melainkan memenuhi kebutuhan nyata di lapangan. Selanjutnya, pendidikan sebagai kekuatan moral negara. Ketika kekuasaan negara dipergunakan untuk memperbaiki dan menegakkan hak pendidikan, itu berarti negara menjaga masa depan generasi dan kualitas sumber daya manusia, bukan sekedar mengejar citra politik. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan, politik dan pendidikan tidak bisa dipisahkan, terutama di Indonesia. Kebijakan pendidikan bukan sekedar program menteri atau janji kampanye, tetapi bagian dari warisan bangsa dan fondasi masa depan. Kita perlu terus mengawasi dan ikut serta agar kekuasaan yang merumuskan kebijakan pendidikan benar-benar mengedepankan keadilan, kualitas, dan keberlanjutan, bukan hanya sekedar pertunjukan politik. Dengan demikian, yang dikelola dengan bijak oleh kekuasaan, kita bisa membentuk generasi yang tidak hanya pintar, tapi juga berkarakter dan berdaya saing global. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.